Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental akan memaparkan penjelasan tentang The Carroll-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, dasar teori. Ada dua dasar teori dari The Carroll-Horn-Carroll Theory atau teori CHC. Yang pertama adalah dari Kettle dan Horn yang menyatakan bahwa kecerdasan dikonseptualisasikan dalam dua komponen utama, yakni Fluid Intelligence dan Crystallized Intelligence. Yang kedua, dari Carroll yang menyatakan bahwa terdapat model hierarki dari kecerdasan yang terdiri dari tiga stratum 3, stratum 2, dan stratum 1. Yang kedua, perkembangan teori. Raymond Bernard Carroll menyatakan bahwa teori CHC dikonseptualisasikan dalam Fluid Intelligence dan Crystallized Intelligence. John K. Horn yang merupakan penerus dari teori Raymond Bernard Carroll sebelumnya. Carroll menyatakan bahwa teori CHC terdiri dari tiga stratum yang disebut the three stratum model of cognitive ability, sehingga didapatkan bahwa teori CHC terdiri dari tiga stratum yang berisi 16 broad abilities. Teori CHC menyatakan bahwa terdapat tiga stratum dalam kemampuan manusia, yaitu General Ability, Broad Ability, dan Narrow Ability. General Ability berada pada tingkat paling atas yaitu stratum 3. Broad Ability berada pada stratum 2 di bawah General Ability. Narrow Ability berada pada stratum 1 yang mewakili kemampuan yang lebih spesifik. CHC Broad Abilities. Yang pertama, Fluid Intelligence atau GF merupakan penggunaan prosedur yang disengaja dan terkontrol untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kebiasaan, skema, dan skrip yang dipelajari sebelumnya. 2. Crystallized Intelligence atau GC biasanya dijelaskan sebagai kekayaan seseorang dalam pengetahuan terkait bahasa, informasi, dan konsep budaya tertentu. GC merupakan penyimpanan verbal atau berbasis pengetahuan deklaratif dan prosedural. Biasanya diperoleh melalui investasi kemampuan lain selama pendidikan formal, informal, dan pengalaman hidup umum. Yang ketiga, General Memory and Learning atau GY. Carroll mendefinisikan GY sebagai kemampuan luas yang melibatkan pembelajaran dan kemampuan memori dalam rentang memori jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, Broad Visual Perception atau GV merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mensintetis, dan berpikir dengan pola visual, termasuk kemampuan untuk menyimpan dan mengingat representasi visual. Yang kelima, Broad Auditory Perception atau GA merupakan kemampuan untuk membedakan, mengingat, menalar, dan bekerja secara kreatif pada rangsangan pendengaran yang terdiri dari nada, suara lingkungan, dan unit bicara. Yang keenam, Broad Retrieval Ability atau GR yang didefinisikan sebagai kecepatan dalam memberikan jawaban yang benar atau salah. Definisi lain mengatakan bahwa Broad Retrieval Ability ialah keputusan atau waktu reaksi yang diukur dengan paradigma waktu reaksi. Yang ketujuh, Broad Cognitive Speediness atau GS merupakan kemampuan untuk mengontrol perhatian secara otomatis, cepat, dan lancar dengan melakukan pengulangan yang relatif sederhana. Yang kedelapan, Processing Speed atau GT merupakan kemampuan untuk bereaksi dan atau membuat keputusan dengan cepat dalam menanggapi rangsangan sederhana. Biasanya diukur dengan ukuran kronometrik reaksi dan waktu inspeksi. Yang kesembilan, Quantitative Knowledge atau GQ yang terkait dengan memori yang diperoleh dari pengetahuan deklaratif dan kuantitatif prosedural yang biasanya didapat dari pengalaman pendidikan formal. Tes dan alat ukur. Yang pertama, tes Binet. Pada tahun 1905,
Binet dan Theodore Simon mencetuskan skala intelijensi pertama yang dikenal dengan nama skala Binet-Simon. Konsep intelijensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penalaran yang merujuk pada teori CHC dan masing-masing penalaran diwakilkan oleh beberapa tes. 4 tipe penalaran tersebut adalah penalaran verbal, penalaran kuantitatif, penalaran visual abstrak, dan memori jangka pendek. Materi yang terdapat dalam tes Stanford Binet berupa sebuah kotak berisi bermacam-macam benda mainan tertentu yang akan disajikan pada anak-anak, 2 buah buku kecil yang memuat cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skor, serta pedoman penyelenggaraan dan penskoran skala. Skala Stanford Binet dilakukan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Yang kedua, tes Wechsler Intelligence Scale. David Wechsler memperkenalkan versi 1 tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan orang dewasa. Tes ini terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler-Bellevue Intelligence Scale atau WBIS, atau disebut juga sebagai skala WB. Ada 3 macam skala Wechsler, yakni yang pertama, WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children, diperuntukkan bagi usia 6-16 tahun. WISC terdiri dari 2 subbagian, yaitu subbagian verbal dan subbagian performance. Revisi skala WISC yang dinamai WISCR pada tahun 1974 dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 sampai dengan 16 tahun. WISCR terdiri dari 12 subtes yang 2 diantaranya digunakan sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Pemberian skor pada subtes WISCR didasarkan atas kebenaran jawaban dan waktu yang diperlukan oleh subjek dalam memberikan jawaban yang benar. Yang kedua, ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS yang sebelumnya bernama Wechsler-Bellevue Intelligence Scale yang diperuntukkan untuk usia 16-74 tahun. Pada tahun 1981, dilakukan revisi yang diberi nama WAISR. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang dikombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes yang membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Yang ketiga, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. WPPSI memiliki subtes verbal berupa informasi, perbendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, dan rentangan angka. Sedangkan subtes skala performance WPPSI berupa melengkapi gambar, rumah, hewan, maze, desain geometri, rancangan balok, dan rumah hewan ulangan. Berikut merupakan macam subtes yang terdapat dalam WISCR dan WAISR. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.